بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ilan nasi kaffah walladzi ba'athahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita awali khutbah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur lisan kita atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa bertemu dengan pagi yang mulia ini,
pagi yang berbahagia ini, yaitu pagi Idul Adha 1446 Hijriah. Selanjutnya, marilah kita memperbanyak sholawat beserta salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam kita di dunia berbuah syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada kesempatan ini, adapun judul khutbah kita adalah meneladani Ibrahim dan keluarganya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sejarah kurban yang kita rayakan hari ini dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran, dimulai dari ayat 100 dari surat As-Saffat. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa dan mengungkapkan kata-kata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Puluhan tahun Nabi Ibrahim menunggu kehadiran seorang anak. Nabi Ibrahim tidak pernah bosan dan lelah berdoa. Kehadiran anak adalah dambaan bagi setiap orang tua. Karena anak akan menjadi penghibur di kala lara, pelipur lelah setelah seharian bekerja membanting tulang mencari nafkah, dan motivasi orang tua dalam bekerja. Tapi sebenarnya lebih dari itu, kehadiran anak bukan hanya untuk dunia. Anak bukan hanya sekedar penerus terah, bukan hanya pewaris harta dan tahta, tapi anak adalah amanah, pewaris iman dan agama. Dari lisannya kelak akan mengalir doa yang bisa menembus langit. Anak akan menjadi sumber produksi pahala amal jariah ketika kita orang tua sudah meninggal nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Nabi Ibrahim senantiasa optimis suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada saat Ibrahim berumur 86 tahun, baru kemudian beliau dikaruniai seorang anak. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dan kemudian Nabi Ibrahim atas doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Lalu kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang baik. Kemudian lahirlah seorang anak yang kemudian diberi nama dengan Ismail. Kata Ismail berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yisma, yang artinya adalah didengar. Sedangkan Il adalah berarti Tuhan. Jadi Ismail berarti doa yang telah didengar oleh Tuhan. Kelahiran Ismail bagi Nabi Ibrahim alaihissalam bagaikan hujan yang turun setelah kemarau yang begitu panjang. Puluhan tahun Ibrahim menanti, memanjatkan doa dan penuh harap, sementara usia terus menua dan harapan seolah-olah sudah memudar. Namun Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar, saat langit kehidupan terasa kering dan sunyi, lahirlah Ismail, setetes rahmat yang menyuburkan kembali hati yang hampir gersang. Tangis bayi itu menjadi simfoni kebahagiaan yang menembus langit, pertanda bahwa doa yang tulus tak pernah sia-sia. Ismail bukan sekedar anak, tapi tanda cinta ilahi. Jamaah Idul Adha rahimakumullah.
Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar anak yang baru lahir itu diantarkan ke suatu lembah sunyi tak berpenghuni di tengah padang pasir yang sepi, cikal bakal kota Makkah saat ini. Luluh lantah hati Nabi Ibrahim mendengar perintah itu. Bagi seorang suami, berpisah dengan istri adalah suatu pengorbanan. Bagi seorang ayah, berpisah dengan anak adalah sebuah penyiksaan. Namun Ibrahim adalah Rasul dan manusia pilihan. Baginya, perintah Allah adalah di atas segala-galanya. Jika Allah yang memerintahkan, apapun yang terjadi, maka harus dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cobaan yang diberikan Allah kepada Ibrahim tidak sampai di situ saja. Ketika Ismail sudah beranjak remaja, Ibrahim kembali mengunjunginya di kota Makkah. Saat anak tersebut sudah mulai menunjukkan ciri-ciri ketaatan, kejujuran, dan kecerdasan sebagai modal menjadi seorang Rasul, maka datanglah perintah yang paling dahsyat lagi. Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut. Apakah ada cobaan yang lebih dahsyat daripada perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri, darah daging sendiri? Sebagai seorang ayah, Ibrahim merasa sangat sedih, sebab anak itu merupakan belahan jiwanya. Namun sebagai hamba Allah, Ibrahim sadar bahwa anak, harta, bahkan jiwa dirinya sendiri merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki anak itu untuk dikorbankan, mengapa harus ragu? Mengapa harus bimbang? Ibrahim bersedia menyembelih anak kandungnya sendiri. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap Ismail yang akan disembelih? Apakah remaja itu lari, takut, atau melawan kepada orang tuanya? Pada saat itu Ibrahim berkata, "Ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai anakku, ayah bermimpi kalau Allah menyuruhku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail paham penyembelihan bermakna kematian. Ismail mengerti ia akan meninggalkan masa mudanya, meninggalkan ibu dan ayah yang selama ini membesarkannya. Namun dengan tenang, remaja itu menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jangan sangsi, jangan ragu, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Coba kita bayangkan, jika Ismail itu adalah anak kita hari ini, apa yang akan dilakukannya bila orang tua akan menyembelihnya? Hampir pasti dikatakan mereka akan menolak, bahkan melawan, atau mungkin mereka lebih duluan menyembelih ayahnya. Sebab remaja hari ini jangankan berkorban untuk orang tua, berkorban untuk dirinya sendiri mereka enggan. Seperti taat beribadah, belajar bagi yang masih usia pelajar, dan rajin belajar bagi yang sudah belajar, dan terus menambah ilmu pengetahuannya, serta malas bekerja bagi yang sudah usia bekerja. Banyak anak muda hari ini justru mengorbankan dirinya dan orang tuanya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan, perjudian, pergaulan bebas, tawuran, dan perilaku negatif lainnya. Data menunjukkan bahwa
di tahun 2024, remaja usia 15 sampai 30 tahun, mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Lebih kurang 2,29 juta remaja. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan sudah pernah mengakses pornografi dan porno aksi di gadgetnya masing-masing. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan bahwa 80.000 lebih anak usia di bawah 15 tahun sudah terpapar judi online. Kemudian berdasarkan data dari BKKBN, sekitar 700.000 kasus aborsi terjadi pada remaja setiap tahunnya. Mereka lupa bahwa masa depan agama, bangsa dan negara ini ada di pundaknya. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalau Ismail sebagai remaja rela mengorbankan jiwanya karena taat kepada Allah, maka remaja hari ini jangan sampai mengorbankan dirinya karena kemaksiatan kepada Allah. Bekali diri dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan agar lebih siap menghadapi masa depan yang notabene lebih kompetitif. Orang yang berhenti belajar, maka ia akan menjadi pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar, maka ia akan menjadi pemilik masa depan. Orang yang lembut kepada dirinya di usia muda, maka kehidupan ini akan mengeras kepada dirinya ketika usianya sudah tua nanti. Begitu kata motivator Mario Teguh. Selain itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Man lam yazuk murrat ta'allum sa'atan." Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu walaupun sebentar, tajarru'az zullal jahli tula hayati, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hayatnya. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Wahai para remaja, jadikanlah Ismail sebagai idola yang rela berkorban demi agama, serta patuh kepada perintah Allah dan kedua orang tuanya. Lalu pertanyaan yang kadang mengusik kita adalah, masih adakah anak yang seperti Ismail pada hari ini? Tentu jawabannya adalah, apakah masih ada orang tua yang seperti Ibrahim pada hari ini? Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian bagaimana pula sikap Siti Hajar ketika mendengar suaminya akan menyembelih anak yang sangat dicintainya, anak yang berada di dalam kandungannya selama 9 bulan, anak yang disusuinya selama 2 tahun, anak yang dibesarkannya dengan keringat dan air mata. Selaku ibu, hancur hati Siti Hajar saat itu. Namun ia juga sadar bahwa anak itu tidak lebih dari amanah dan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka dengan tegar dan tabah, Siti Hajar merelakan anaknya disembelih oleh suaminya sendiri. Siti Hajar adalah seorang ibu yang hati nuraninya sama dengan ibu-ibu yang lain. Namun Siti Hajar menyadari kalau dirinya juga hamba Allah dan istri seorang suami yang bernama Ibrahim, seorang Rasulullah. Maka fungsi istri adalah membantu suami dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjauhkan suami
dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap Siti Hajar inilah yang mesti ditiru oleh istri-istri hari ini. Pengorbanan mereka adalah membantu suami agar tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak agar menjadi anak yang soleh, sebab baik atau buruknya keluarga, bahkan suatu negara, sangat besar sekali peranan para ibu dan para wanita di sana. Inilah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah wanita salihah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Hajar rela mengorbankan anak yang sangat dicintainya juga karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ismail juga rela menjadi korban, juga motivasinya karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah saatnya kita bertanya, apa yang sudah kita lakukan dan kita korbankan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah terbesar dari ibadah kurban adalah kerelaan hati memberikan sesuatu yang kita sayangi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini pengorbanan kita tidak perlu menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup dengan melaksanakan ibadah kurban. Menyembelih seekor kambing untuk satu orang, atau seekor kerbau ataupun sapi untuk 7 orang. Memang selama ini kurban lebih sering diartikan sebagai menyembelih kambing, kerbau ataupun sapi. Sebenarnya menyembelih hewan itu hanyalah makna simbolik dari kurban. Makna sesungguhnya adalah bagaimana kita menyembelih ego, sifat rakus dan cinta terhadap harta dan kekuasaan secara berlebihan. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim, kemudian muncul perintah Allah untuk memotong hewan ternak. Kurban merupakan bentuk kepedulian sosial kita kepada sesama manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa harus hewan ternak? Jawabannya adalah, karena zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kepemilikan terhadap hewan ternak merupakan lambang prestisius kekayaan seseorang. Maka simbol kambing, kerbau, sapi tetap kita pertahankan, tetapi maknanya jauh lebih sekedar menyembelih hewan kurban. Kita seharusnya memiliki sifat kepedulian, sensitivitas sosial kita terhadap sesama manusia. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kata kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qarba yakrubu kurbanan wa qaribun, yang kalau kita terjemahkan artinya adalah dekat. Makna kurban dalam istilah Islam berarti kita berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang itu adalah berhala dalam berbagai bentuknya, seperti ego, nafsu, cinta kekuasaan, cinta harta benda secara berlebihan. Dalam kaitannya dengan Idul Adha, kurban itu simbolnya adalah anak, yaitu Ismail putra Ibrahim. Simbol kecintaan terhadap dunia itu sebenarnya terletak pada anak. Sedangkan materi seperti rumah, kendaraan, harta benda lainnya hanya mengikuti saja.
Bila rasa cinta kepada anak mengalahkan semuanya, seorang bisa melakukan korupsi ataupun tindakan kezaliman sosial lainnya. Itu semua dilakukan demi rasa sayang terhadap anak, dan pada akhirnya bisa menghalangi hubungan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Anak adalah karunia terindah yang Allah titipkan kepada kita para orang tua. Mereka lahir membawa cinta, harapan, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Tapi di balik senyum manis dan langkah kecil mereka, tersimpan ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Surat At-Taghabun ayat 15. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa anak bukan hanya sekedar titipan, tetapi juga ujian. Apakah kita akan tetap taat dan cinta kepada Allah ketika kita diuji melalui anak-anak kita? Bukan karena mereka berniat jahat, tetapi karena cinta kita kepada mereka bisa menggelincirkan kita dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menomorduakan Allah demi membahagiakan anak, atau lalai dalam rangka beribadah karena terlalu sibuk bekerja dan bertujuan untuk membahagiakan anak. Jadi pesan mendasar dan abadi dari Nabi Ibrahim ini adalah sembelihlah anakmu. Artinya adalah sembelihlah segala ego, kerakusan, dan nafsu yang ada di hatimu, di mana itu semua bisa menutupi kedekatan dan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, demikianlah khutbah kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa meneladani keluarga Nabi Ibrahim dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya khatib menyampaikan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga segala ibadah kita, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabah wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qurbana kama taqabbalta minal anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fil Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli buldanil muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Barakallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.